warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu jami'il akwan, wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu ila kaffatil insi wal jan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ibu, para bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Hari ini sudah berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sesuai dengan namanya kata para ulama, Sya'ban itu artinya cabang-cabang. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini cabang-cabang amal soleh kita, keimanan kita semakin banyak, dan itu yang akan menjadi bekal kita ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita perbanyak sampaikan kepada uswah kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama kita hidup kokoh sekuat tenaga mengikuti sunnah beliau, ketika wafat juga kita mengikuti millah beliau, dan mudah-mudahan nanti di padang mahsyar dikumpulkan dengan zumroh, kumpulan orang-orang yang dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang salah seorang sahabiyun min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat dari sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sahabat ini sebetulnya di kalangan sahabat masyhur, tapi di kalangan umat umumnya kalau disebutkan nama ini masih banyak yang belum kenal. Ya. Dan bagi Bapak Ibu yang mau punya anak masih bingung nyari nama, nah boleh ini diambil namanya. Karena kalau dilihat jarang saya mendengar nama ini ada di kalangan kita. Ya. Siapa nama sahabatnya? Tamimun Ad-Dari. Ya, kalau masih bingung punya anak laki-laki umum, aduh siapa namanya? Daripada ngalor ngidul nggak jelas, ini ambil dari nama sahabat, namanya siapa? Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Beliau adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang aslinya berasal dari Lahom. Lahom ini nama kabilah di Yaman. Maka jangan kaget, orang Yaman ke penjuru dunia manapun pasti ada di situ. Ya, karena di antara tabiat mereka itu hampir sama dengan orang di kita ini, orang-orang Bugis. Ya, senang mereka merantau, nggak betah di kampung sendiri. Dan bahkan mereka misinya bukan hanya merantau tapi membawa banyak kebaikan. Termasuk Islam yang sampai ke Indonesia banyak pengaruhnya ternyata dari ulama yang berasal dari Yaman. Ya, makanya secara mazhab hampir sama itu. Ya, Yaman kebanyakan mazhabnya apa? Syafi'i. Ya. Nah, ini Tamim Ad-Dari berasal dari sebuah kabilah namanya Lahom. Dan kita hari ini sering mendengar di Palestina ada yang disebut dengan Bethlehem. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Bethlehem. Itu sebetulnya dua kata dari bahasa Arab, baitun rumah, laham ini nih. Asalnya huruf lahom, huruf kho dirubah jadi ha. Ya, laham itu artinya daging. Nah, makanya kita sering mendengar sekarang ada bait Laham, Bethlehem. Nah, sudah jadi bahasa Inggris ya. Ini dari bahasa Arab. Ceritanya menurut para ulama, dulu di Yaman ada sebuah kerajaan, ini yang diceritakan dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Saba. Saba itu terbentang dan Masya Allah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Sampai Imam Ibnu Katsir menyebutkan,
kalau ada orang jalan dari ujung Yaman sampai ke ujung Yaman itu nggak perlu bawa bekal. Ya, nggak perlu bawa bekal, baik itu minum ataupun makanan. Di mana mereka berhenti, tinggal metik, ada buah, ada pohon, ada apa saja, insya Allah tidak akan ada yang namanya apa? Kelaparan. Dan ternyata apa? Di Sabah ini ada sebuah bendungan besar. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebut dengan Saddu Ma'rib. Bendungan namanya Ma'rib. Kalau di kita namanya Jatiluhur, ya kan? Jati Gede, terus bendungan apa lagi? Nah, ini namanya Ma'rib. Ini ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita kufur nikmat kepada Allah, ya, ini kita nih yang punya rumah, ya kan? Punya mobil, punya jabatan, punya apa? Kufur suatu saat harus ngambil pelajaran dari kisahnya Sabah. Bayangkan sebuah benteng besar pada saat itu, dan ini kerajaan terbesar Sabah itu. Ternyata bendungan ini hancur oleh tikus-tikus kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan benteng yang sebegitu tebalnya habis oleh tikus. Kalau rumah kita ya memang paling berapa senti. Tapi kalau yang namanya bendungan itu kan biasanya gunung, ya kan? Kemudian ditambah supaya airnya nggak mengalir. Tapi dikisahkan oleh para ulama, hancurnya Saddu Ma'rib itu bukan oleh binatang-binatang besar, tapi karena mereka mulai lupa dengan Allah, tidak ingat dengan Allah, bahkan waliyadzubillah sudah membelakangi Allah. Disinilah Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan caranya, bahkan dengan cara yang tidak diperhitungkan. Benteng yang begitu kuat, begitu kokoh, hancur dan bocor gara-gara apa? Tikus-tikus kecil, al-fi'ran, ya. Nah, ini ketika Saddu Ma'rib ini hancur, orang-orang Yaman menyebar ke seluruh dunia. Dan di antara salah satu yang menyebar ini Qabilah Lakham, mereka datang ke mana? Ke Baitul Maqdis di Palestina. Nah, makanya Bethlehem ini sekarang adanya di mana? Palestina. Nanti bisa baca penjelasannya tentang Bethlehem ini, ya. Mereka menyebar di Palestina, dan yang namanya Palestina pada saat itu besar dan dekat dengan kerajaan besar, itulah Imperium Romawi. Makanya umumnya agamanya sebelum datang Islam, sebelum datang misi risalah Rasulullah SAW, kanu Nasara. Mereka rata-rata agamanya menganut agama apa? Nasrani. Walaupun tidak sedikit di antara mereka ya'budunal asnam, yang menyembah apa? Patung-patung. Bahkan ada di antara mereka ya'budunal mushtari, menyembah bintang-bintang. Ya, jadi yang disembah itu bintang. Oh, kabilah ini nyembahnya bintang ini, kabilah ini. Itu ada pada saat itu. Nah, yang menjadi latar belakang Islamnya Tamimud Dari, dan ini boleh jadi di antara kita yang sudah muslim tapi baru dapat hidayah malah di saat yang sempit. Ya. Makanya ayat-ayat Al-Qur'an ada targhib, ada tarhib. Ada yang membuat kita mendorong, ya, dengan berita-berita surga, pahala. Ada juga tarhib yang menakut-nakutkan. Apa itu? Neraka, ya. Tentang kisah-kisah orang terdahulu yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini suatu hari, ya, Tamim Ad-Dari ini dia sebetulnya ulama, alim minal ulama, ya. Tapi dari kalangan apa? Nasrani. Ya. Suatu hari dia menceritakan sendiri, saya tinggal di Syam, Palestina dulu disebutnya Syam. Ya, kalau sekarang negaranya Jordan, Lebanon, Syria, Palestina. Udah jadi 4 negara. Kalau dulu disebutnya Syam. Sama dengan Mekah, Madinah. Kalau kitab-kitab para ulama dulu masih menyebutnya Hijaz. Negara-negara Muslim yang Afrika, kemudian sampai ke Maroko disebutnya Maghribah, bagian barat. Makanya Maroko itu bahasa Arabnya Maghrib. Apa artinya Maghrib? Waktu di mana terbenamnya matahari. Makanya kalau orang di Maroko sore-sore menjelang maghrib seperti ini, oh itu nampak sekali bagaimana matahari tenggelam. Ya, makanya negaranya disebut Maghrib. Ya. Kata Tamim Ad-Dari, suatu hari saya ini asli penduduk Syam, kemudian dia punya hajat untuk datang ke kampung sebelahnya. Ya. Nah, ketika dia tinggal di kampung sebelahnya, dan kampung sebelahnya ini sangat-sangat sahiqun muslim, ya, angker dan gelap.
Ya, mungkin kalau kita umpamanya sekarang pergi ke tempat di mana di situ angker, jangankan jauh-jauh ya, rumah yang jarang ditinggali, umumnya begitu awal masuk, nah, kayak ada seperti apa? Horor-horor itu. Ya. Ini Tamim Ad-Dari datang padahal dia alim, seorang ulama. Ya, apa kata dia? Dia terbetik dalam dirinya rasa takut, al-khauf asyadid, ya, takut yang begitu. Dan orang kalau sedang takut seperti itu, biasanya tidak ada sandaran kecuali kepada yang gaib. Ya, umpamanya kita kalau sedang naik perahu, tiba-tiba ombak berdebar dengan kencang, itu yang diingat istri, anak atau siapa itu? Pasti Allah, pasti Allah. Sampai orang-orang yang paling kufur sekalipun, ya, itu mereka kalau sedang digulung ombak di tengah, itu pasti akan ingatnya Allah, Allah, Allah. Makanya saya pernah naik busway itu, tiba-tiba bannya meletus, itu perempuan celananya segini, ya, all you can see, itu bacanya astagfirullah lebih kencang dari kita. Kenapa? Itu fitrah itu, ya. Makanya semua bayi yang lahir, itu tanya yang mana? Saya pernah tanya, saya orang Sunda tanya orang Betawi, itu suaranya ternyata sama. Ternyata ada yang meneliti bahwa itu dari bahasa Arab, huwa, dialah Allah, dialah Allah. Karena lafaz Allah itu semuanya ada, dikurangi satu-satu tetap Allah. Hilangkan alifnya, lillah milik Allah. Hilangkan lagi lamnya, lahu milik Allah. Hilangkan lagi lamnya, hu, dialah Allah. Nah, itu ya jadi fitrahnya. Nah, ini Tamim Ad-Dari ketika dia sedang dalam keadaan takut seperti ini, akhirnya dia terpikir untuk meminta pertolongan. Tapi pada saat itu di kalangan orang-orang Arab terkenal ada yang namanya al-isti'adzatu bil jin, meminta perlindungan kepada siapa? Jin. Bagaimana cara memintanya? Ini beliau sampai mengatakan sendiri, ya. Ini menceritakan, ini mungkin hampir-hampir sama. Ini banyak di daerah sampai sekarang masih ada. Ya, bahkan mungkin jangankan di daerah, di kota saja saya masih pernah mendengar yang seperti ini, ya. Dia langsung membaca doa. Kata dia apa? Ana fi jiwari azimi hadzal wadil lailah. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya, saya dalam perlindungan Tuhan yang memiliki lembah ini pada hari ini. Maksudnya dia ngomong kepada jin, mohon maaf nih yang punya lapak gitu. Bahasa kitanya mungkin gitu ya. Atau ini pangersa ini yang itu ya. Numpang seperti itu. Itu keyakinan orang-orang Arab pada saat itu, ya. Jadi mereka kalau datang ke suatu tempat dan ada yang rasa takutkan, itu mereka suka bilang, mohon maaf nih yang punya tempat saya numpang gitu. Dan hati-hati ini masih banyak, bahkan di kota-kota besar seperti kita saya melihat orang pipis itu nggak permisi. Ya, pinggir jalan, bahkan samping mobil masih sering lihat ya. Masya Allah, itu hati-hati itu kalau muslim, berbahaya. Berbahayanya apa? Nanti dia sholat, ada najisnya, otomatis sholatnya tidak diterima. Bahkan Rasulullah pernah mengabarkan berita kepada kita. Kata Rasulullah, saya menyaksikan ada 2 orang yang disiksa, diazab dalam kubur. Wa ma yu'adzabani min kabir. Rasulullah menyampaikan, mereka berdua ini diazab bukan karena dosa besar, bukan syirik, bukan membunuh, bukan zina, tapi apa? La yastanzi minal baul. Kalau pipis, dia tidak pernah bersuci. Ya. Nah, dan yang kedua, na'udzubillah, yamshi bin namimah, tukang mengadu domba. Datang ke ini, oh ini gini, datang ke ini, na'udzubillah, ya. Nah, ini dia datang seperti ini. Nah, ketika dia mau tidur, ya, tiba-tiba mendengar ada teriakan yang dia tidak melihat orangnya. Jadi cara Allah untuk menghantarkan hidayah kepada orang itu beda-beda. Ya. Makanya kami sering menyampaikan tugas kita ini tampilkan akhlak yang baik. Karena orang tidak tahu bagaimana kita qiyamul lail, itu nggak ada yang tahu. Orang tidak tahu dan mereka tidak mau tahu kita baca Qur'annya sehari berapa kali khatam, itu nggak ada yang tahu. Tapi yang tahu dari kita sebagai orang muslim adalah ketika kita berakhlak baik, itulah yang akan mereka nilai. Walaupun bagi kita bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, tapi inilah memang yang semestinya menjadi apa? Perilaku kita, berakhlakul karimah, ya. Dia mendengar uzbillahi ayyuhar rajul. Kalau bahasa kitanya, kalau meminta tolong jangan minta kepada jin, tapi mintalah kepada siapa? Kepada Allah, ya.
Kenapa? Fa innal jinna la tujiru ahadan 'ala Allah. Karena jin tidak akan bisa melindungi seseorang kalau Allah tidak mengizinkan jin ini untuk bisa melindungi. Ya. Jadi kalau ada manusia yang minta pertolongan kepada jin, boleh dikabulkan, boleh tidak. Ya, makanya pernah ada cerita dukun ya, dukun nih bahasanya kitanya diperkeren apa? Paranormal. Orang pinter katanya, padahal pinternya dari mana? Rumahnya di atas gunung gitu. Kalau dia pinter kan harusnya gunung dibikin rumah ya kan? Nah, tapi malah kita nih yang ke bawah-bawah nggak pinter kadang-kadang. Kita sudah tinggal di kota, mobil punya, malah datang ke sono. Ini Pak Dukun minta supaya kaya lah. Dia kalau bisa kaya kenapa nggak kaya duluan dari dulu? Nah, tapi ini persoalan apa? Ujian akan ada terus, ya, akan ada terus, ya. Jadi jin ini dalam teriakan jin itu tidak akan bisa memberikan pertolongan kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Tamim Ad-Dari, "Aqsamtu 'alaika billah." Saya bersumpah kepadamu dengan menyebut nama Allah. Ataqulul haq? Apakah yang kamu sampaikan ini benar? Nah, inilah yang membuat menjadi muqaddimah. Nanti beliau masuk Islam, faqala, teriakan ini mengatakan, dan ini sampai sekarang wallahu ta'ala tidak tahu dari mana. Dan boleh jadi Allah itu jundinya, tentaranya itu dari semua kalangan. Jangan dikira nih, jangan dikira bahwa tentara Allah itu hanya yang kelihatan, banyak malah yang tidak kelihatan. Makanya perang Badar 303 lawan 1000 itu sama dengan sedekah nyawa sebetulnya. Perang Uhud juga sama, hampir rata-rata 1:3, sama dengan sedekah. Tapi karena mereka yakin Allah itu tentaranya di langit dan di bumi. Ada yang wujudnya zahir, ada yang tidak zahir. Walillahi junudus samawati wal ardh. Ya, jadi kita nggak perlu takut. Orang Muslim itu tenang saja, ya, tenang saja. Kemudian apa orang ini menjawab? Qad kharaja rasulul ummiyin, ya, telah keluar seorang nabi, seorang rasul yang mana dia dari kalangan ummiyin yang tidak baca dan tidak menulis, yaitu maksudnya apa? Penduduk kota Mekah, ya. Fa aslamna, dan kami sudah masuk Islam, wattaba'nahu, dan kami sudah mengikutinya, wa dhahaba kaidul jin, dan setelah ini baru paham ternyata selama ini apa yang dilakukan oleh jin itu hanya makar, hanya tipuan saja. Ya, saya mohon izin ini ya, Bapak kalau yang masih suka tertipu dengan penyulap-penyulap itu ada ilmunya. Ya, jadi di belakang dengan yang kita lihat, apalagi yang di layar televisi itu mereka menceritakan sendiri itu. Ya, kalau nggak percaya silahkan, dulu itu ada yang pensulap-pensulap terkenal pakai baju hitam, nah itu dia ceritakan sendiri, dan alhamdulillah bahkan ada yang tadinya non muslim sekarang masuk Islam, alhamdulillah. Itu menceritakan sebetulnya hanya tipuan-tipuan, permainan, gerakan cepat, dan juga apa? Otak kita dicuci. Nah ini jin juga sama, ya. Makanya sebisa mungkin jangan ada di antara kita yang isti'adzah meminta bantuan kepada siapa? Jin. Kita butuh apapun angkat tangan minta kepada Allah. Lewat sholat, lewat doa, lewat amal soleh, dengan apapun itu nanti insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengijabahnya. Ya. Kemudian setelah mendengar ini, Tamim Ad-Dari dia nggak bisa tidur. Akhirnya datang ke seorang rohib, seorang pendeta, yang mana seorang rohib ini kata Tamim Ad-Dari, ta'inun fisinni, sudah sepuh, ya, mungkin gurunya para rahib pada saat itu, ya. Asiqu bi'ilmihi wa fahmihi, dan saya sangat sikoh, percaya sekali kepada orang ini, baik keilmuan atau pemahamannya. Dia ceritakan. Akhirnya apa kata pendeta ini? Sodaqokal hatif, orang yang tadi berteriak itu ungkapannya benar. Dan ini engkau bisa buktikan ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat, bahwa diberitakan nanti akan keluar Nabi akhir zaman. Dia berasal dari kota Mekah. Namanya kalau dalam Injil dengan Taurat seperti disebutkan dalam surah As-Saff itu namanya Ahmad. Makanya salah satu di antara nama Nabi itu adalah apa? Ahmad. Ya, nama Rasulullah Muhammad, tapi salah satu di antara sebutannya adalah apa? Ismuhu Ahmad. Ya. Akhirnya apa? Kata Syekh ini, fabadir ilaihi, kalau engkau masih kuat, karena saya sudah sepuh, nggak mungkin jalan dari Syam ke mana?
Madinah, ya. Rasulullah sudah di Madinah, ya. Jadi nggak mungkin. Dan itu dulu umumnya perjalanan dari Syam ke kota Madinah itu kurang lebih 3 bulan. Ya, makanya orang Quraisy itu sebetulnya jarang ada di rumah. Karena mereka rutenya musim panas mereka ke Syam. Musim dingin mereka ke Yaman. Musim haji baru ada di kota Mekah. Jadi sisanya karena mereka pedagang terus ke sana kemari, ya. Akhirnya apa? Datanglah Tamim Ad-Dari setelah mendengar wejangan dari syekh ini, ya, seorang rahib ini, datang dia ke kota Madinah bersama dengan saudaranya namanya Hindun. Jadi Hindun ini bisa nama laki-laki bisa perempuan, ya. Hindun ini dalam bahasa Arab bisa nama laki-laki bisa perempuan, ya. Istrinya Abu Jahal namanya juga apa? Hindun, ya, yang menggorok siapa itu? Pamannya Rasulullah, Hamzah, sampai dijadikan anting. Nauzubillah, ini orang benar-benar gedek, ya, melihat saudara, padahal masih saudaraan itu, ya, sepupuan dengan pamannya Rasulullah SAW, ya. Tamim Ad-Dari datang jauh-jauh dari kota Madinah, dari Syam ke kota Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan begitu sampai di kota Madinah, fahayyahul akhawani tahiyyatal Islam, langsung begitu berjumpa dengan Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum. Dari mana ini dia tahu? Karena memang Tamim Ad-Dari adalah orang yang membaca kitab-kitab sebelumnya, ya. Jadi kalau orang membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, sebetulnya informasi kenabian Rasulullah SAW sudah ada, ya. Kemudian disambut oleh Rasulullah SAW dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia masuk Islam dan meminta syarat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini boleh, ya. Kalau ada orang mau masuk Islam tapi minta syarat boleh, dengan syaratnya harus baik, ya. Kalau syaratnya buruk sudah ditolak dari awal, ya. Ini dia mengatakan innallaha muzhiru dinaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah akan menzahirkan, menampakkan, mengunggulkan agamamu. Maksudnya apa? Islam. Dan ini janji Rasulullah SAW. Islam itu akan sampai di mana di situ siang dan malam sampai. Maksudnya ke semua penjuru. Dan alhamdulillah kita menyaksikan hari ini Islam sudah sampai di mana-mana. Dari ujung timur sampai ke ujung barat, dari utara sampai ke selatan, ya. Kemudian apa? Wa ana qad khallaftu warai ahli wa mautini. Wahai Rasulullah, saya datang ke sini meninggalkan keluarga dan tempat kampung di mana saya dilahirkan. Ya, jadi dia lagi curhat ini, ya. Waji'tu li anqati'a ila Allahi wa rasulihi, dan saya datang ke sini tidak ingin apa-apa kecuali ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan siapa? Dan Rasulnya. Fahabli qaryati, kalau engkau berkenan nanti tolong, saya yakin ini. Waktu itu belum, ya, belum masuk ke Palestina. Agama Islam belum masuk ke Palestina. Nanti kalau berkenan engkau agama Islam masuk ke Palestina, berikan satu kampung namanya Jibrin. Ya, namanya apa? Jibrin. Itu kalau nanti Palestina dimerdekakan, Syam dimerdekakan, tolong belikan kampung ini kepada saya. Masya Allah. Kira-kira kita kalau sekarang nih, nanti kalau jadi presiden tolong ini bikinkan jembatan gitu, ya kan? Padahal orangnya misalkan apa? Bukan siapa-siapa, partai nggak punya, ya kan? Kemudian ini nggak punya, tapi ternyata bisa terjadi. Itu kira-kira orang ini luar biasa atau tidak? Luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dibimbing oleh wahyu, ya, dengan refleks mengatakan, hiyalaka, tenang saja. Kalau nanti negeri Syam ini menjadi Islam, ya, dibukakan oleh kaum muslimin, itu kota kampung yang nama Jibrin saya akan berikan untukmu. Ya, ini salah satu di antara mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata apa? Nanti di zaman Umar bin Khattab, ketika Syam berada di tangan kaum muslimin dengan jasanya Amr bin As. Ya, Amr bin As ini orang yang paling banyak pahalanya. Karena daerah Syam, kemudian Mesir, Palestina, Afrika, ke sana semua, itu dia dapat pahalanya semua. Karena yang pertama kali membukakan dan menyebarkan Islam itu adalah siapa?
pemimpinnya adalah Amr bin As. Makanya sampai hari ini di Mesir ada masjid besar, ya, masjid besar yang orang-orang semua kalau mereka khususnya musim Ramadan atau apa ingin merasakan bagaimana sentuhan dan mengingat bagaimana sahabat Rasulullah SAW biasanya datang ke masjid namanya Jami' Amr bin As. Ya, Masjid Amr bin As. Nanti yang ke Mesir mudah-mudahan bisa kita lihat dan ini Masya Allah tabarakallah luar biasa, ya. Akhirnya di tahun ke-15 dari hijrah Umar bin Khattab memerdekakan, ya, Palestina. Dan apa yang terjadi? Semua orang yang tinggal di Palestina meminta supaya Umar langsung datang ke Palestina. Akhirnya Amr bin As mengutus utusan supaya menyampaikan bahwa penduduk Palestina meminta Umar bin Khattab datang langsung. Dan ini hebatnya Umar bin Khattab. Makanya orang kalau tidak punya dosa umumnya tenang-tenang saja. Orang yang butuh penjaga banyak itu biasanya dosanya banyak gitu. Betul. Ya. Umar bin Khattab itu kurang berapa kekuasaannya? Ya, kurang berapa? Ya, walaupun memang perlu juga di zaman sekarang dijaga. Tapi kalau yang dia tergantung kepada yang menjaga sudah pasti dosanya banyak. Ya. Umar bin Khattab itu dia berjalan dari kota Madinah menunggangi unta hanya berdua dengan pembantunya. Dan kemuliaannya Umar bin Khattab dan ini yang dicatat oleh sejarah dan semua bahkan yang non muslim itu mengakui, ya. Dia jalan dari kota Madinah naik untanya itu gantian. Makanya kita melihat hari ini kalau ada orang pejabat dia mau gantian dengan supirnya, dia tidak lebih mulia dari Umar kok. Ya. Justru itu harusnya sekarang tuh orang-orang yang Masya Allah supirnya datang jam sekian berangkat jam sekian, sekali-kali nyetir lah nggak apa-apa. Mudah-mudahan bahkan itu menjadi apa? Amal jariah. Memang supirnya ini yang dibayar dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan pas giliran di depan Masjidil Aqsa, giliran pembantunya. Dan pakaian Umar dengan pembantunya ini sama, ya. Karena di zaman Umar bin Khattab itu semua rakyat itu dikasih baju. Nih, kalau kita sekarang baju dikasih apa beli sendiri? Makanya kenapa orang takut sama Islam? Baju aja dikasih itu. Dan baca itu kisah-kisah para khalifah mereka yang takut kepada Allah. Jangankan baju, semua dikasih. Melimpah ruah di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali, di zaman Bani Umayyah. Memang yang sampai kepada kita selalu beritanya yang apa? Minis ya, yang negatif. Supaya apa? Kita tidak bangga, kita akan saling mencurigai sesama muslim. Dan umumnya memang kita tidak memiliki kesempatan waktu untuk membaca sejarah secara utuh. Karena kalau dibaca Masya Allah, itu masuk ke perpustakaan Libya itu ya, terbesar se Asia Tenggara. Itu yang paling banyak jilid-jilidnya ternyata tentang sirah orang-orang besar, ya. Syiar A'laman Nubala, wah Masya Allah. Kalau kita baca, itu sampai pernah ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai serigala itu gak makan domba, saking kenyangnya. Dan ini kita mungkin ketawa ya, atau gak percaya, tapi itu betul-betul kejadian, ya, betul. Jangankan jauh-jauh itu ya. Syekh Hasyim Asy'ari itu diceritakan, saya percaya gak percaya, dia nunggangi harimau itu dia gak makan. Kenapa? Orang kalau sudah takut kepada Allah, ini binatang-binatang buas itu yang menundukkan siapa? Allah. Ya. Tapi kita ini umumnya pemahamannya, saya kalau ingin kuat harus punya ini. Saya kalau ingin ini harus punya ini. Nah, semuanya jadi sandarannya materi. Dan orang kalau bersandar ke materi, yang ada adalah apa? Hancur. Sudah. Ya. Nah ini Masya Allah Umar bin Khattab datang pas giliran pembantunya. Mereka karena Romawi biasa hormat. Ternyata salah. Diingatkan oleh sahabat yang ada di situ, Umar bin Khattab yang kalian hormati itu bukan yang ada di atas unta, tapi yang memegang pelana. Ya Allah ya Karim, ini pemimpin kaum muslimin yang negaranya terbentang dari sini sampai sana. Makanya sampai ada begitu mendengar berita ini, ada orang yang non muslim langsung datang ke kota Madinah, ingin tahu rumahnya Umar bin Khattab itu yang mana, istananya seperti apa. Ternyata begitu dilihat datang di sana, Umar sedang tidur di bawah pohon. Kemudian dia sampai membuat syair. Nimta wa aminta. Engkau tidur dengan nyenyak karena engkau merasa aman. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tidak pernah terdengar menzolimi siapapun. Tidak pernah mengambil hal apapun. Oh pantas bisa tidur nyenyak di bawah apa?
pohon. Kalau kita sekarang semakin banyak harta, semakin bisa tidur apa nggak bisa tidur? Semakin susah tidur. Karena apa? Boleh jadi walaupun halal misalkan ya, walaupun halal secara teknis ada jatah-jatah orang yang sebetulnya idealnya dibagikan. Walaupun bukan zakat, sedekah, hibah, bantuan apapun. Makanya umumnya orang sekarang semakin kaya malah semakin susah tidur. Kenapa? Karena mereka yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam hatinya, yang ada dalam semua gerak hidupnya adalah materi. Kalau saya mau tidur nyenyak harus beli kasur yang harganya sekian-sekian. Padahal yang namanya kasur bisa diberi, tapi yang namanya tidur nggak bisa. Sampai orang-orang Inggris juga kalau yang namanya home bisa dibeli. Apa kebalik ya? Kalau host nggak bisa, ya. Maksudnya kalau rumah yang mewah bisa, tapi kalau kita merasa nyaman di dalam rumah itu nggak bisa. Hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa hatinya apa? Terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Kemudian Tamim Ad-Dari datang kepada Umar bin Khattab. Wahai Umar, dulu saya masuk Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saya meminta untuk memberikan Jibrin. Kemudian ada sahabat yang nyeletuk, enak aja, ya kan? Main minta-minta jatah gitu istilahnya. Ya, halaka min syahid, ada nggak yang menyaksikan ini? Malah Umar sendiri mengatakan saya yang menjadi saksinya karena pada saat itu berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Umar, ana asyhadu laka, saya yang menjadi saksi atasmu wahai siapa? Wahai Tamim Ad-Dari. Akhirnya apa? Kata Umar, ini kampung Jibrin saya serahkan kepadamu karena ini dulu yang sudah disepakati dengan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tamim Ad-Dari semenjak masuk Islam, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lazima masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa mulazamah. Mulazamah itu apa? Nggak pernah putus. Selalu nempel di masjid apa? Nabawi. Ya, di masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fama yakadu yabrahu illa qalila. Boleh dihitung dari semasa hidupnya semenjak dia masuk Islam, ya, tidak tinggal di Masjid Nabawi atau tidak mampir ke Masjid Nabawi itu kecuali sedikit. Ya. Jadi orang kalau ingin hidupnya berkah, ya, termasuk pelajaran kemarin dari Isra Miraj harus dari masjid ke masjid. Ya, makanya kami di pesantren dulu beruntung. Mulai belajar sebelum masuk sholat duha dulu di masjid. Jam 1, jam 12 zuhur pulang ke masjid. Asar ke masjid lagi. Sore sebelum maghrib 5:30 wajib sudah ada di masjid. Bahkan pelanggaran yang pasti itu dianggap pelanggaran kalau santri tidak sholat berjamaah. Dan dicontohkan oleh para kiainya. Dicontohkan oleh para guru-gurunya. Kiai saya kalau ngabsen gak diabsen berapa kali dia gak datang ngajar. Tapi diabsen sholat jamaahnya di mana? Kalau dia di masjid, beliau tidak pernah ngabsen yang lain. Kenapa? Karena kalau orang dia muamalah dengan Allahnya baik, apalagi dengan makhluk Allah. Karena dengan Allah itu nggak hitung-hitungan, kita nggak sholat jamaah, bahkan kita itu rizkinya ngalir terus. Tapi kalau kita umpamanya dengan tetangga kita nggak baik, pasti diperlakukan tidak baik. Tapi kalau Allah, kita tinggal di bumi Allah, kita makan dari rizki yang Allah berikan, sekalipun kita terus-terusan bermaksiat kepada Allah, malah banyak orang yang mendapatkan rizki jauh lebih banyak daripada orang-orang beriman. Ya, terus di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara keutamaannya, beliau termasuk di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pagi, siang, malam tidak pernah berhenti membaca Al-Quran. Ya, yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar, senantiasa tilawah membaca Al-Quran baik di pagi hari, siang hari ataupun di malam hari. Ini pun pelajaran bagi kita. Siapa yang ingin hidupnya tenang, berkah, sedang susah, jangan lari kemana-mana, bacalah apa? Al-Quran. Datangi masjid Allah, laksanakan sholat sunnah, perbanyak melakukan amalan-amalan soleh. Ya, makanya akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jumlahnya hanya 5 orang, untuk mengumpulkan Al-Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Ya, jadi Al-Quran sudah dikumpulkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Di antaranya ada 5 orang. Ya, jadi ini kita mau bulan Ramadan, kalau ingin baca tentang sahabat-sahabat yang mereka rajin banget. Ya, sahabat itu hampir semuanya rajin baca Quran. Tapi ada yang rajinnya di atas rata-rata,
salah satunya ini siapa? Tamim Ad-Dari. Umumnya Tamim Ad-Dari setiap 7 hari menghatamkan Al-Quran. Ya, kalau yang ingin menghatamkan Al-Quran 7 hari boleh catat nih. Para ulama dulu sampai ke kita sampai sekarang ini termasuk wirdus sahabah, wiridnya sahabat. Ya, fammi bisyauqin. Ya, rumusnya apa? Fammi. Hari pertama baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Kemudian lanjutkan dengan Al-Baqarah, kemudian dengan apa? Ali Imran, ya. Kemudian nanti berhenti di surah Al-Maidah. Hari kedua mulai dengan huruf mim Al-Maidah. Ya. Kemudian ya surat apa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Nih, kita wiridnya karena rata-rata odoj ya kan? 1 hari 1 juz. Itu pun sudah berat ya kan? Ini wirdus sahabat, para sahabat tuh wiridnya rata-rata itu. Fammi bi syauqin surat Yunus. Ya, Al-Maidah sampai surat Yunus. Dari surat Yunus nanti berhenti lagi dengan Bani Israel. Nah, ini yang sering orang nggak tahu. Nama lain surah Al-Isra namanya Bani Israel. Saya lihat kalau Al-Quran cetakan Indonesia yang lama, yang pindah-pindah halaman itu nama suratnya masih dicantumkan di situ Bani Israel. Ya, dulu dikenalnya dengan Bani Israel. Nah, kalau sekarang Al-Isra, ya. Syauq berhenti di surah Asy-Syu'ara, ya, Syu'ara bi syauqin. Kemudian yang hari yang terakhir, hari yang ke-6, ke-7 ya, yaitu di surah Qaf. Qaf juz 26 sampai ke An-Nas, itulah cara menghatamkan Al-Qur'an. Dulu para sahabat mereka menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 7 hari. Dan bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan di antara keistimewaan Tamim Ad-Dari di antara sahabat-sahabat yang lain, seperti halnya Utsman bin Affan, beliau termasuk yang witirnya menghatamkan Al-Quran 1 kali. Allahu Akbar. Ya, nggak kebayang ya. Dari habis sholat isya sampai menjelang subuh tidur sedikit kemungkinan besar ya. Karena sahabat mengikuti Rasulullah SAW, itu mereka bisa menghatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai apa? An-Nas. Bagaimana caranya? Nah, ini yang memang ini adalah mauhibah, pemberian dari Allah. Memang tidak semuanya bisa ya. Sampai hari ini banyak ulama-ulama, saya ada kitab, termasuk orang-orang yang di abad ini yang mereka menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari, 2 hari, bahkan ada juga yang 1 hari hatam Al-Quran ya. Itu umumnya memang mereka ada yang seperti ini ya. Nah, ini Tamim Ad-Dari ini jadi di antara kebiasaannya setiap hari menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah SAW. Selain beliau ada sahabat lain namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini beliau masih muda dan ketika Rasulullah SAW wafat kurang lebih umurnya 20 tahun. Seumuran dengan Abdullah bin Umar ketika hijrah umurnya 10 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. Ya kurang lebih kata para ulama umurnya 20 tahun ketika Rasulullah SAW wafat ya. Dan apa yang terjadi? Ini kalau bisa memang di rumah-rumah kita jangan sampai dapur punya ya kan, tempat tidur punya tapi nggak punya musola ya. Bahkan kalau bisa pakaian yang kita gunakan untuk ibadah itu adalah yang paling baik. Dari mana dalilnya? Ini sahabat Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah masih hidup diperintahkan untuk menghimpun Al-Quran. Itu dikisahkan kalau masuk waktu malam orang-orang tidur, beliau ngambil air wudhu dan bangun, kemudian pakai apa? Hullah. Hullah itu pakaian yang paling bagus ya. Makanya penghuni surga itu disebutkan nanti hulal, itu terbuat dari sutra ya. Walaupun secara umum kalau laki-laki tidak boleh pakai sutra dan tidak boleh pakai emas. Pakai cincin boleh tapi tidak boleh pakai emas ya. Pakai cincin silahkan, pokoknya selain emas boleh ya. Pakaian boleh terbuat dari apa saja kecuali sutra. Nah, yang menjadi permasalahan memang masih ikhtilaf ulama dan kemungkinan ini yang dipraktekkan oleh Tamim Ad-Dari, ada baju tidak murni sutra tapi ada campuran sutranya. Nah, ini para ulama masih berbeda pendapat apakah boleh atau tidak, karena itu memang bab masalah fikih ya. Nah, beliau setiap kali bangun malam ya
memakai pakaian ini yang beliau beli secara khusus, syaraha bi alfi dirham. Beliau beli secara khusus untuk tahajud saja. Beliau pakai dan harganya 1000 dirham. Ya Allah, ya kan? 1000 dirham. Jadi kita nggak mungkin di rumah bisa menikmati membaca Al-Quran kalau berantakan, bau. Wah, makanya kalau ada ruangan kosong, jadikan itu musola. Kalau tidak ada, sebisa mungkin pas kita mau sholat, pas kita mau membaca Al-Quran, inilah yang kita pakaikan. Ya. Kemudian bahkan dia memakai zina, hiasan-hiasan. Ya, jadi ini termasuk sunnah amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Karena apa? Beliau ketika melaksanakan tahajud menggambarkan dirinya seakan-akan sedang bertemu dengan raja. Kita kalau bertemu dengan gubernur gak mungkin pakaian lusuh apa adanya, tapi akan memakai pakaian yang terbaik. Inilah yang dilakukan. Dan termasuk sunnah kalau ada di antara kita yang tidak hafal semua Al-Quran, minimal kalau sholat malam ada ayat yang ini akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita ahlu maksiat akan membuat kita segera tobat. Kalau kita sudah ibadahnya alhamdulillah terjaga, mudah-mudahan kita terus istiqomah baca ayat-ayat walaupun hanya 1 ayat. Dan ini termasuk beliau dikisahkan riwayatnya sampai kepada kita senantiasa membaca 1 ayat. Ini ada di surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21. Apa bunyinya? Am hasiballadzina jtarahu sayyiat an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat. Apakah kamu mengira orang-orang yang selalu berbuat keburukan itu nanti tempatnya akan sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Nah, kita kalau paham nih ayat ini pasti beda. Gak mungkin orang tukang tambal ban dengan punya pabrik ban penghasilannya sama apa beda? Pasti beda, jauh kemana-mana. Orang yang senantiasa berbuat buruk dengan orang yang beriman dan beramal soleh sudah pasti beda. Ini beliau baca, bahkan disebutkan dari selesai habis sholat isya sampai menjelang fajar, sepanjang lama sholatnya beliau hanya membaca ayat ini, surah Al-Jasiyah ayat 21. Dan yang terakhir, ini juga harus kita lakukan. Di antara para ulama menganjurkan, kalau kita sudah niat beramal soleh ternyata nggak bisa, harus ada iqobnya. Harus ada iqobnya. Tapi bukan dibuat oleh orang lain, tapi untuk diri sendiri. Nah, ini Tamim Ad-Dari termasuk yang mengazamkan kepada diri sendiri. Wajib hukumnya sholat tahajud setiap malam. Pada suatu malam ketiduran dan gak bangun tahajud, apa? Mengikob dirinya sendiri, ya, memberikan sanksi kepada diri sendiri apa? Tidak boleh tidur selama 1 tahun. Allah. Jadi kalau malam itu gak ada jam tidur. Dan orang yang seperti ini insya Allah imannya kuat. Termasuk di antara kita, kalau mengantarkan jenazah masih bisa tertawa, apalagi yang ingat mati. Kalau perlu belakang rumahnya bikin apa? Liang lahat, masuk ke situ. Kemudian katakan, ya nafsu wahai jiwa, ini sekarang kita di atas bumi, sekarang nanti pada waktunya akan masuk kemana? Ke liang lahat. Kalau masih belum juga, Masya Allah, berarti harus diingatkan dengan apa? Nah, inilah Tamim Ad-Dari. Di antaranya beliau pernah ketiduran 1 malam tidak melaksanakan sholat tahajud padahal hukumnya sunnah. Tapi sekali lagi ini bukan diikob oleh orang lain, untuk dirinya sendiri. Dan para ulama untuk mujahadah boleh. Apalagi orang-orang yang sudah mulazamah terbiasa, tiba-tiba lalai karena apa, makanan dan sebagainya, boleh mengikob dengan dirinya sendiri. Dalilnya ini adalah sahabat Rasulullah SAW ketika beliau tidak bangun tahajud mengatakan, saya selama 1 tahun sepanjang malam tidak boleh tidur. Mau baca Al-Quran, mau apapun. Nah, kita pun boleh meniru seperti ini. Tapi sekali lagi bukan untuk menghukum orang lain, tapi inisiatif apa? Kita sendiri dengan meniatkan taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari kisah Tamim Ad-Dari, terlebih kita ini bulan Sya'ban, termotivasi untuk mulai dari sekarang dan sampai kapanpun terus memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan ketenangan lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita berdoa Allah segera mengangkat wabah yang masih ada pada saat ini dan mengganti dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, di muka bumi ini, Allah mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.